Assalamualaikum teman-teman, selamat datang ke webinar Peluang Kesuksesan lewat Produk Digital. Dalam video ini aku akan menjelaskan bagaimana sih produk digital bisa mendatangkan peluang pemasukan yang fantastis. Sebelum ke inti pembahasannya, mungkin aku mau cerita sedikit siapa aku dan bagaimana aku bisa terjun ke bisnis produk digital ini. Halo, perkenalkan nama aku Kamila. Perjalananku ini dimulai ketika aku dipecat dari perusahaan tanpa ada pemberitahuan dan tanpa aku bisa punya persiapan. Dalam kurun waktu 2 minggu, aku udah harus keluar dan bersiap kehilangan sumber mata penghasilan utamaku. Gimana aku bisa dapat kerjaan baru dalam waktu 2 minggu? Apalagi usiaku yang udah gak bisa dibilang muda, yaitu 30 tahun. Yang mana perusahaan akan lebih mendahulukan para fresh graduate yang mungkin secara gaji bisa lebih murah. Akhirnya aku memutuskan untuk aktif di sosial media sebagai sosial media spesialis karena memang ini bidang yang aku suka. Lalu kemudian aku berhasil mendapatkan klien internasional hanya dengan aktif di sosial media dalam waktu 2 bulan dengan follower hanya 800 saja. Nah, dari kegiatan aktif di sosial media ini aku jadi terpaksa nih ngikutin tren luar negeri, follow influencer luar negeri, follow konten kreator luar negeri. Yang mana dari situ aku temukan bahwa produk digital ini lagi booming di luar negeri dan terbukti bisa menghasilkan income tambahan atau passive income. Lalu kenapa sih ini bisa ngetren, bisa booming gitu? Beberapa alasannya adalah karena produk digital ini gampang diproduksi. Kita mungkin cuma perlu HP untuk ngerekam atau laptop untuk nulis dan lain sebagainya. Selain itu, produk digital ini produksinya cukup perlu sekali, tapi bisa dijual berkali-kali, alias ya capeknya cuma awal aja, sisanya tinggal jualan. Lalu juga bisa dilakukan tanpa karyawan. Kita nggak perlu nih punya tim R&D, tim desainer, tim produksi, dan lain-lain. Cuma kita dan handphone kita pun bisa jadi produk digital. Tidak seperti jualan produk fisik, produk digital tidak perlu ribet packing, foto produk, dan lain-lain. Dan tentunya bisa dilakukan dari rumah. Mau sambil urus anak, sambil rebahan juga kita bisa buat produk digital. Bahkan materi presentasi ini aja aku tulis sambil aku nina-boboin anakku. Dan satu lagi yang gak kalah penting, margin produk digital itu besar. Gak ada patokan standar berapa produk kita bisa dijual. Semua harga yang kita tentukan. Beneran suka-suka kita. Dari situ mungkin kita mulai nih keluar keraguan. Tapi aku gak pede. Tenang, untuk aktif di sosial media, untuk mulai mempromosikan produk digital kamu, kita gak harus tampil di depan kamera kok. Untuk aku dapetin klien luar negeriku juga bahkan aku gak tampil di kamera. Sekarang eranya sudah faceless marketing. Orang sudah mulai toleransi atau menghargai privasi orang lain atau keinginan orang lain untuk tidak menjadi terkenal. Tapi aku gak punya banyak follower. Justru itu saat yang tepat untuk memulai. Kamu tahu ada banyak konten kreator dan influencer gagal bersaing karena mereka gagal dalam memonetasi follower mereka. Mereka kumpulin follower banyak-banyak tapi pas mereka mau jualan gak laku. Karena apa? Karena dari awal mereka menarik follower yang salah. Dan lagi kini eranya konten reels, konten yang bisa menjangkau non-follower. Follower 200 tapi yang nonton ribuan, follower ribuan tapi yang nonton jutaan. Itu mungkin terjadi. Tapi aku gak punya keahlian. Percayalah, gak ada orang yang langsung ahli. Semua dimulai dari jadi pemula. Yang penting adalah kita punya spirit untuk bertumbuh, kita punya spirit untuk belajar dan keluar dari zona nyaman. Kamu ibu rumah tangga, kita punya loh keahlian mengatur keuangan. Kita bisa jadikan itu produk digital. Atau kita punya keahlian memasak, kita bisa jadikan itu jadi resep digital. Kamu tahu Marie Kondo? Dia adalah presenter TV konsultan yang terkenal di Jepang dan punya TV show di Amerika dengan skillnya sebagai ahli beres-beres. Apakah kita pernah ngebayangin kalau ternyata beres-beres adalah sebuah skill? Gak pernah. Tapi Marie Kondo berhasil membuktikannya bahwa hal sesimpel apapun itu bisa jadi skill yang menghasilkan. Tapi aku gak tahu caranya. Untuk itu, aku bikin panduannya di sini. Di sini kamu akan belajar bagaimana cara membuat produk digital, bagaimana cara mempromosikannya, dan bagaimana cara menjualnya. Panduan ini bentuknya e-book dan kamu bisa dapat lisensi untuk bisa jual lagi.
Jadi nggak perlu nungguin produk digitalmu sendiri untuk launch, kamu bisa langsung jualan panduan ini saat itu juga. Aku juga udah buatin guidebook 90 hari the content sosial media. Ini adalah contekan buat kamu promosiin produk digital yang kamu punya sesuai niche yang kamu tuju. Lagi-lagi ini sudah sama lisensi jual kembali, jadi apa yang kamu beli di sini udah pasti balik modal asal kamu jualin lagi. Di sini juga ada strategi membuat Reels viral. Ini panduan bagaimana konten Reels kamu bisa maksimal menjangkau non-follower. Apa trik-triknya, bagaimana caranya, semua dibahas di ebook ini. Ini bisa kamu terapin dan jadi senjata ampuh untuk mempromosikan produk digital kamu nantinya. Dan tentunya sudah sama lisensi jual kembali. Kamu bisa jualin ebook ini dengan harga suka-suka kamu dan 100% keuntungannya buat kamu. Jadi semua produk itu bisa kamu beli satuan, tapi aku punya harga spesial khusus kamu yang beli bundle. Kamu bisa dapat diskon tambahan 15% pakai kode voucher webinar. Yang awalnya dari 346.000 cuma jadi 297.000 aja. Ya, ini setara jajan gamis ya, atau mungkin lebih. Jadi kita nggak jajan gamis sekali, tapi peluang penghasilan kita bisa jutaan bahkan puluhan juta. Tapi perlu diingat diskon ini terbatas. Kalau kamu nggak bisa pakai kode vouchernya, artinya udah nggak ada kuota lagi. Jadi siapa cepat dia dapat aja. Terakhir, buat yang mungkin berpikiran, males kalau harus keluar modal. Percayalah, semua kesuksesan itu ada harga yang harus dibayar. Mau sukses jadi karyawan harus berani modal kuliah. Mau sukses jadi pengusaha harus berani modal usaha. Mau sukses jadi konten kreator harus berani modal alat dan konsistensi. Apapun itu ada modalnya, ubah mindsetnya. Fokusnya bukan di keluar modal atau tidak, tapi fokusnya di dengan modal yang aku keluarkan, berapa potensi penghasilan yang bisa aku dapatkan. Itu baru berpikir kritis. Akhir kata, kita semua punya mimpi, entah itu pingin umroh seperti aku, atau pingin lunas hutangnya, atau pingin buat bantuin keluarga, atau pingin buat pendidikan anak yang lebih baik. Kuncinya adalah Allah sesuai prasangka hambanya. Tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk Allah bisa wujudkan. Ini tinggal seberapa besar ikhtiar kita dalam mewujudkannya. Sekian, semoga video ini memberikan insight berharga buat kamu. Jangan tunggu nanti, silahkan action sekarang. Kalau kamu ada yang perlu ditanyakan, bisa langsung DM aku di @income.halal.